Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Angga dari ngoprekradio.com. Di video kali ini saya akan sedikit membahas perkenalan tentang POC gitu ya. Karena akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini pengguna POC ini semakin ramai gitu. Nah, video ini khususon buat teman-teman yang belum tahu sama sekali POC itu apa gitu ya, atau kayak gimana teknologinya, kayak gimana cara kerjanya. Nah, oke, di video ini saya akan jelaskan gitu ya. Yang pertama, POC itu adalah singkatan dari PTT over selular gitu. Jadi kalau secara fungsinya sama seperti HT gitu ya. Nah, ini ada dua device POC yang saya pegang. Ini ada Hytera PNC 380, kemudian ada EasyTalk X6. Ini adalah contoh device POC gitu ya. Nah, jadi POC ini adalah PTT over selular. Secara fungsi dia sama dengan HT gitu ya fungsinya gitu. Cuman secara teknologinya berbeda. Kalau POC ini dia menggunakan jaringan selular, kemudian menggunakan internet dan connect ke server. Berbeda dengan radio analog yang menggunakan sinyal direct gitu. Frekuensi analog langsung dari radio ke radio atau radio ke repeater kemudian ke radio lagi. Nah, kalau POC ini dia menggunakan SIM card gitu di dalamnya gitu. Jadi dia menggunakan jaringan selular dan beberapa radio atau device POC lain pun rata-rata sekarang sudah ada modul WiFi-nya juga gitu ya. Jadi kalau di rumah bisa menggunakan WiFi kayak HP aja gitu. Cuman bentuknya kayak radio handy talkie gitu ya. Kemudian teknologi apa saja yang digunakan oleh VOC sebetulnya secara teknologi dia menggunakan internet sebetulnya. Jadi ini sama seperti VoIP gitu ya atau RoIP gitu. Hanya saja secara device bentuknya sama kayak HT gitu. Dia menggunakan jaringan selular, secara protokol dia menggunakan TCP/IP, dia connect ke server dan dipastikan semua POC itu menggunakan server gitu ya. Nah, seperti apa contoh device POC dan fiturnya? Nah, ini yang tadi ini keduanya adalah yang satu Hytera PNC 380, yang ini adalah EasyTalk X6 gitu ya. Ini kurang lebih sama lah kayak HT gitu, ada tombol PTT-nya gitu ya. Kemudian di sini kalau di radio biasa kita setting frekuensi, kalau di sini kita bisa lihat kita ada di grup yang mana gitu. Nah, yang ini ada tombolnya lebih banyak, ada nomornya, kalau ini enggak. Jadi untuk setting-setting menggunakan rotary gitu ya atau menggunakan komputer. Nah, jadi kalau penggunaan sama gitu ya kayak HT gitu, kita pencet PTT di sini, kedengeran di sini gitu. Checking. Nah, 1 2. Nah, kayak gitu sama kayak HT gitu ya. Nah, kemudian apa kelebihan POC gitu ya dibanding radio analog? Jadi dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Dan dengan adanya POC ini kita bisa saling melengkapi untuk kebutuhan komunikasi. Misalkan yang POC dulu ya. POC ini kelebihannya dulu. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau radio analog dia sangat tergantung kepada jangkauan sinyal gitu ya. Kalau direct misalkan berapa jangkauannya, menggunakan repeater jangkauannya berapa, kalau keluar dari area jangkauan ya silang sinyalnya gitu. Nah, kalau POC ini karena dia menggunakan jaringan selular atau jaringan WiFi yang intinya menggunakan internet, yang akhirnya dia tidak terbatas oleh jangkauan radio atau repeater setempat gitu. Jadi POC ini bisa dibawa-bawa ke luar kota, bahkan ke luar negeri, kemanapun bisa dibawa gitu. Jadi kalau radio misalkan ini repeater Tangkuban Perahu, yaitu searea itu aja misalkan ya, Kota Bandung, terus daerah mana dibawa ke kota lain, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, udah hilang sinyalnya gitu. Atau kalau direct misalkan ini hanya bisa di area RW sekian, pindah ke desa lain ya udah hilang gitu.
Nah, POC ini bisa dibawa kemana aja gitu dalam satu grup yang sama gitu. Misalkan saya di Bandung, teman saya di Jakarta, terus teman saya satu lagi di Pekanbaru, teman satu lagi di Batam, itu bisa saling berkomunikasi, sensasinya sama dengan HT gitu walaupun beda-beda kota gitu ya. Nah, kemudian kekurangannya apa? Dibandingkan dengan radio analog ya kekurangannya dia sangat tergantung kepada infrastruktur jaringannya gitu, kepada jaringan selulernya atau jaringan internetnya. Kalau radio analog kan dia direct ya, tidak bergantung kepada infrastruktur gitu. Nah, jadi saling melengkapi gitu dengan adanya POC ini. Jadi siapa aja pengguna POC atau siapa aja yang membutuhkan POC, ya berarti yang membutuhkan POC ini adalah orang-orang yang membutuhkan komunikasi dua arah dan membutuhkan coverage yang lebih gitu ya. Seperti saat ini banyak pengguna dari militer, dari kepolisian, dari instansi, perusahaan, pabrik, organisasi, komunitas saat ini banyak gitu, bahkan hybrid dengan analog gitu ya, disambungkan POC ini dengan analog itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian platform apa aja yang digunakan, yang bisa digunakan untuk device POC ini? Saat ini ada banyak pilihan untuk platform itu ya. Seperti yang saya gunakan sekarang itu adalah menggunakan platform Pogstar gitu. Jadi platformnya itu ada macam-macam pilihannya, tergantung dari fitur-fitur dan ininya gitu, perbedaan fitur-fiturnya gitu ya. Yang saya gunakan ini adalah Pogstar. Mungkin di next video saya akan buat demo tentang Pogstar gitu ya, untuk perkenalan Pogstar. Untuk platform lain itu ada seperti Walkie Fleet, ada Real PTT, kemudian kayak Jello, TeamSpeak dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak semua juga platform untuk PTT ini support di device-nya gitu ya. Kemudian seperti apa saja fitur POC ini gitu ya. Yang utama adalah komunikasi dua arah seperti HT ya. Nah, karena ini menggunakan jaringan internet, karena ini server base, rata-rata device POC ini sudah menggunakan GPS gitu ya. Jadi seorang admin bisa melihat positioning device-device ini ada di mana gitu ya, seperti perusahaan travel yang menggunakan POC atau apapun gitu, bisa melihat semua anggotanya ada di mana gitu yang menggunakan POC ini. Kemudian ada fitur dispatcher gitu ya. Jadi kalau orang lapangannya menggunakan device POC, ya orang kantorannya menggunakan dispatcher. Dispatcher itu jadi aplikasi di PC, di laptop gitu ya, atau di komputer yang running di Windows. Untuk berkomunikasi, untuk memonitoring itu menggunakan dispatcher gitu ya. Kemudian ada alarm, misalnya itu tergantung dari fitur platformnya juga sih. Terus messaging text, kemudian video call gitu ya, jika memang device-nya support dan platformnya support video call gitu, karena setiap platform pun dia mempunyai fitur yang berbeda-beda gitu. Cuman yang pasti semuanya bisa digunakan untuk komunikasi dua arah gitu. Kemudian apakah POC ini bisa disambungkan dengan radio analog gitu ya? Sangat bisa gitu. Saat ini banyak pengguna radio analog yang melengkapi dengan POC dan dibuat crossband, dibuat gateway gitu, sehingga pengguna radio analog bisa terkomunikasi dengan pengguna POC, dan begitu juga sebaliknya, POC bisa memanggil ke radio analog gitu. Kemudian apakah smartphone atau ponsel Android bisa digunakan sebagai POC? Nah, itu tergantung dari platformnya gitu ya. Kalau yang saya gunakan ini kayak Pogstar, dia ada yang versi HP-nya gitu ya. Jadi tinggal install di Play Store, kemudian setting di grup yang sama, dan bisa saling terhubung antara pengguna handphone dengan device POC ini gitu. Nah, kemudian apakah POC ini memungkinkan untuk panggilan video?
Nah, itu tergantung dari platformnya ya. Kalau 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 yang saya gunakan ini Pogstar, dia bisa Pak menggunakan panggilan video jika device-nya support, karena tidak semuanya juga device POC itu dia support dengan video gitu ya. Tidak semua device POC itu ada kameranya gitu. Kemudian selanjutnya, apakah lalu lintas data POC itu aman gitu? Apakah datanya itu dienkripsi? Setelah saya survei beberapa platform itu, rata-rata dia sudah menggunakan enkripsi gitu ya. Jadi enkripsi itu agar datanya aman gitu lalu pada saat data itu melintas, karena seperti saya menggunakan kartu Telkomsel atau XL, dan itu melewati beberapa jaringan ya secara alur itu. Nah, si datanya itu nggak akan bisa disadap kalau di enkripsi. Itulah kurang lebih penjelasan sederhananya seperti itu gitu. Kalau di radio analog kan kita asal sama frekuensi kita bisa dengar gitu ya. Nah, karena ini dia berbasis internet dan datanya itu dienkripsi, jadi di perjalanan data itu si voice ini nggak akan bisa disadap, karena rata-rata platform sekarang itu udah menggunakan enkripsi gitu ya. Seperti salah satunya yang saya gunakan itu sekarang Pogstar itu menggunakan enkripsi gitu ya. Nah, kemudian seberapa besar penggunaan paket data untuk device POC ini? Sebetulnya dia penggunaannya sangat kecil gitu, sangat kecil. Berbeda dengan kebutuhan paket data kita di HP gitu ya, ketika streaming video, ketika kita melakukan download, update aplikasi, itu sangat besar. Kalau untuk device POC ini kita hanya membutuhkan pada saat transmit atau receive itu paling hanya di hitungan kilobit saja gitu. Tidak besar gitu. Jadi paling paket data 2 GB, 3 GB per bulan pun itu sudah cukup gitu ya. Berbeda dengan kita menggunakan HP gitu. Selanjutnya, jika menggunakan teknologi internet, seberapa lama delay POC? Nah, itu tergantung koneksi yang digunakan dan di mana keberadaan servernya gitu ya. Kalau servernya di lintas benua, ya itu agak nyebrang gitu ya. Tapi kalau servernya sama-sama di Indonesia atau servernya di Jakarta, ya koneksinya akan cepat gitu ya. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan Pogstar, itu servernya di Jakarta gitu. Jadi delay-nya sangat kecil gitu. Nah, mungkin itu dulu perkenalan tentang POC dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di next video saya akan memperkenalkan platform Pogstar gitu ya. Salah satu platform POC ini yang saya gunakan. Di next video akan saya buat juga. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.